البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan buku Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan telah lewat kita sudah menyebutkan di dalam kitab Mutahharah, kitab yang pertama dari buku Bulughul Maram ini, dan kita masih di bab yang pertama, babul miyah. Disebutkan oleh beliau oleh Ibnu Hajar beberapa hadis, di antaranya bahwa air laut adalah suci, demikian juga bangkainya. Ketika Nabi ditanya tentang air laut, beliau mengatakan tahur ma'uhu wa hillu maitatuhu. Waalaikumsalam. Yani airnya itu adalah tahur, suci, bersih. Dan bangkainya adalah halal. Demikian juga air sungai, mereka para ulama menyebutkan demikian. Kemudian disebutkan juga tentang permasalahan untuk seseorang tidak boleh kencing di air yang diam. Demikian juga disebutkan bahwa air itu adalah suci selama tidak berubah warnanya, demikian juga baunya, demikian juga rasanya. Berikutnya kita akan membaca hadis yang ke-6. Wan rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang yang dia itu bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, walaupun tidak disebutkan namanya, ya, orang tersebut, kalau dia adalah sahabat Nabi, maka diterima hadisnya, diterima ucapannya. Karena semua sahabat Nabi itu adalah udul, adalah orang-orang yang adil, yang bisa diterima. Adapun selain mereka, dari selain para sahabat Nabi, maka dibutuhkan di situ tautsik. Ya, ini ada di situ ulama yang mengatakan dia itu adalah orang terpercaya, demikian juga diterima ucapannya, atau yang semisalnya. Kalau tidak ada yang demikian, maka dikatakan majhul, tidak diketahui keadaan dia. Adapun di sini adalah seorang sahabat, dan hadis ini adalah sahih. Qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang antaktasilal mar'ah bi fadli ar-rajul. Untuk seorang perempuan itu mandi dari sisa air laki-laki. Ini umpamanya seorang istri, dia mandi dari sisa air suaminya. Awir rajul bi fadlil mar'ah, ataupun seorang laki-laki dia mandi dari sisa air perempuan. Wal yaktarifa jami'an, maka hendaknya keduanya itu mengambil bersama-sama. Ini diperbolehkan seorang suami, demikian juga seorang istri untuk mandi bersama. Ya, ini demikian. Adapun kalau kemudian mandi suaminya, kemudian airnya ditampung, kemudian sisanya untuk mandi istrinya, maka seperti ini disebutkan dalam hadis ini adalah Nabi melarang. Nanti akan disebutkan hadis berikutnya yang seakan-akan berbenturan dengan hadis ini. Kemudian para ulama menggiringnya kepada larangan di sini adalah yakni nahyi tanzih, larangan yakni makruh hukumnya. Untuk tanzih yakni mensucikan, maksudnya adalah di sini makruh. Dibawa kepada maknanya adalah makruh.
Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai wa isnaduhu sahih. Sebutkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Nasai, dan sanadnya adalah sahih. Di sini sahih. Di sini menunjukkan tidak boleh. Asalnya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 7. Yang seakan-akan adalah berbenturan dengan hadis yang tadi. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih walaupun sebagian ulama mengkritiknya, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yaktasilu bi fadli Maimunah. Beliau mandi dari sisa air dari Maimunah radhiyallahu anha, istrinya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam dalam Fathul Alam, beliau mengatakan, qala al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, lakin allahu qaumun, sebagian kaum yakni ahlul hadis mengatakan di sini ada ilahnya, ada penyakitnya. Ya, kenapa? Karena riwayatnya di sini terjadi tarodud, terjadi yakni tidak mantap. Terjadi kegoncangan di situ. Wal mahfud, kemudian disebutkan, dan yang terjaga hadisnya adalah makhrajahu sayhon, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah, dan istrinya Maimunah, kana yaktasilani min ina'in wahid, keduanya mandi dari bejana yang satu, tempat air yang satu. Ini. Jadi hadis yang sahih adalah yang tidak ada di situ keraguan bahwa Nabi dan istrinya Maimunah mandi di tempat air yang satu. Adapun riwayat Imam Muslim ini, beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi SAW beliau mandi dari sisanya Maimunah. Tetapi ulama alam hadis ini, yakni yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, ada penguatnya setelahnya, ya, ulama alam. Kemudian berikutnya wali ashabi sunan, disebutkan di dalam pemilik buku-buku sunan, yaitu Imam At-Tirmidzi, demikian juga Ibnu Huzaimah. Iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Salah seorang atau sebagian dari istri-istri Nabi mandi, ya, di jafnah, di tempat air. Faja'a yaktasilu minha, maka Nabi pun datang, beliau mandi dari sisanya, ya, minha, yakni dari tempat air tersebut. Faqalat lahu, maka sebagian istri Nabi ini mengatakan kepada Nabi, ini kuntu junuban, sesungguhnya aku junub. Faqala, Nabi mengatakan, innal ma'a la yajunub, sesungguhnya air itu tidak junub. Ya, ini air itu suci. Jadi di sini seakan-akan menunjukkan bahwa air itu adalah suci, walaupun di situ mungkin ada sisa air mandi yang masuk di dalamnya. Demikian disebutkan. Wa sahal At-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Ibnu Huzaimah. Di sini adalah sahih. Ya, di sini adalah hasan. Dari sini terjadi permasalahan atau khilaf di antara para ulama tentang air apa? Air bekas, ya. Air bekas yang dia itu tidak berubah apa? Warnanya, baunya, demikian juga rasanya. Karena telah lewat di dalam pembahasan kita bahwa air selama dia itu tidak berubah yang tiga ini, maka itu adalah suci. Terjadi perselisihan kalau airnya itu adalah sedikit tercampur dengan najis. Tercampur dengan najis sedikit, kemudian tidak berubah. Walaupun kurang dari 2 kula. Yang sahih yang benar adalah ulama itu adalah suci, ya, selama tidak berubah yang tiga itu. Maka dari sini dibicarakan oleh para ulama tentang air sisa. Istilah mereka yakni air mustakmal. Kita sering mendengar seperti itu. Dan jumhur berpendapat bahwa air itu terbagi menjadi 3. Suci, mensucikan, kemudian suci tidak mensucikan. Seperti air bekas seperti ini. Ya. Air yang dia itu tahir, ghairu mutahhir, suci tidak bisa mensucikan. Demikian juga di situ ada najis. Dan yang benar adalah 2, air itu suci ataupun najis. Sehingga terjadi perselisihan di antara para ulama tentang hukum tatahhur ar-rajul bi fadlil mar'ah. Hukum bersucinya seorang laki-laki dari sisa air perempuan atau sebaliknya. Terjadi khilaf. Dari sini sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa apa? Subhanallah Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau di dalam Fathul Bari beliau menyebutkan bahwa annahu yuhmal anahi ala tansih, digiring, ya, larangan itu kepada makna tansih, untuk persucian. Yakni apa? Yakni makruh, ya.
jam'an bainal adillah, untuk mengumpulkan beberapa dalil. Hal seperti ini banyak kita dapatkan. Seperti apa? Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu ansur qa'iman. Nabi melarang untuk minum dalam keadaan berdiri. Ya. Hadis yang sahih. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Bagaimana kita mendudukkan? Mereka mendudukkan para ulama bahwa larangan Nabi itu adalah makruh, menunjukkan makruh. Apalagi mungkin ketika dalam keadaan berdesak-desakan atau di situ ada keperluan hajat dan sebagainya, maka digiring kepada makna itu. Demikian juga di sini, yakni maknanya adalah makruh hukumnya. Untuk mengumpulkan hadis tadi kita sebutkan. Kemudian juga diantaranya sebutkan di sini alma al-musta'mal, air yang bekas digunakan. Fil wudu wal awil istiksal, yang digunakan setelah wudu ataupun mandi. Bagaimana ini? Air bekas wudu atau air bekas apa? Bekas mandi. Apakah di sini dikatakan tidak boleh kita bersuci? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ibnu Munzir beliau menyebutkan, ya kesimpulannya adalah air itu selama tidak berubah tadi kita sebutkan, walaupun bekas wudu atau yang semisalnya, maka itu adalah apa? Itu adalah suci selama tidak berubah. Tidak ada keraguan kita. Tidak ada kemudian istilah air mustakmal, air bekas kemudian kita tidak boleh bersuci padanya. Walaupun tadi kita sebutkan, ya ini apa? Makruh. Ya enggak? Demikian. Disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah taala, seorang ulama, beliau menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib, demikian juga Abdullah bin Umar, demikian juga Abi Umamah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menyebutkan anhum qalu fi man nasya, untuk orang yang dia itu lupa, ya, masharoksi, lupa untuk mengusap kepalanya. Ya, sebagaimana kita ketahui di antara tata cara wudu adalah berikutnya apa? Mengusap kepala, mengusap rambut kepala. Ada seseorang dia itu lupa bahwa jada fi lihatihi balalan, dia dapati di jenggotnya itu masih ada sisa air bekas, ya. Yakfihi mashu bidalikal balal, cukup untuk mengusap kepala itu dengan apa? Dengan sisa air yang ada di jenggotnya itu. Cukup. Hal ini adalah benar. Ini sebagai dalil apa? Sebagai alasan bahwa air tidak dikatakan kemudian kalau bekas kemudian tidak boleh dipakai. Buktinya tadi para sahabat mereka melakukannya. Ya lupa mengusap rambut, ya, apalagi mungkin di zaman mereka air mungkin kurang dan sebagainya, tapi umum hal demikian. Boleh kemudian mengambil sisa itu kemudian mengusap apa? Mengusap rambut kepala tersebut dengan menggunakan air sisa tadi. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah taala, termasuk ulama yang beliau ini keras, ya, selama mempunyai dalil beliau berpegang sampai mungkin pendapat itu adalah pendapat jumhur kebanyakan ulama, bahkan pendapat semuanya. Selama itu menyelisih menurut beliau dari dalil, beliau berani untuk kemudian menyebutkan. Walaupun di beberapa saat beliau termasuk apa orang yang jumud, saklek istilah kita. Ya, ini apa adanya, terlalu berlebihan. Banyak dijumpai di situ. Beliau menyebutkan membantah ucapan yang mengatakan bahwa air bekas tidak boleh. Beliau mengatakan wa hadza ghasun jiddan, ini termasuk tipuan yang sangat. Wa hatta law kana kama qalu, kalau mereka mengatakan ada air mustakmal dan sebagainya, ya. Fakana madza, lalu apa? Wa mata hurimal wudu wal ghusl bima'i fihi syai'un tahir. Kapan kemudian diharamkan seseorang, ya, berwudu demikian juga mandi dari sisa sesuatu yang tercampur sesuatu yang suci? Kapan diharamkan? Itu kan sesuatu yang suci, masuk ke tempat yang suci, ya. Kemudian beliau mengatakan la yadhar lahu fil ma'i rasm, tidak ada di dalam air itu bekas-bekas, tidak ada. Tidak ada di situ kemudian rumus-rumus atau garis-garis. Ini adalah air yang dia itu bekas digunakan bercampur dengan air yang dia itu yang asli, kemudian di situ ada terlihat di situ garis bahwa ini adalah yang dia itu bekas, ini kemudian yang baru. Tidak ada. Oleh karena itu tetap dikatakan bahwa air yang dia itu bekas, mustakmal dan sebagainya itu adalah boleh untuk digunakan selama tidak najis. Demikian. Kemudian berikutnya kita membaca hadis nomor 8. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan menyebutkan tentang permasalahan bagaimana apabila tempat air kita itu dijilat oleh anjing. Ya, sekarang akan berbicara tentang masalah itu. Airnya itu bagaimana, ya kan?
Bagaimana membersihkannya? Perlu kita mempelajari hal yang demikian. Demikian juga nanti akan dibahas tentang masalah di kitab Mutahharah ini juga tentang bagaimana membersihkan darah haid dan sebagainya. Ini penting semua untuk kita pelajari. Ya, demikian kita berjalan di atas ilmu, bukan kemudian dengan perasaan, ya. Tidak boleh, harus kita berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apa yang ada dalam Al-Qur'an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini sahih. Tuhur inna ihadikum idza walagha fihil qalb, pembersihan tempat air salah seorang kalian, idza walagha, apabila menjilat, fihi al-qalb, padanya anjing. Disebutkan, ya, ini makna dari huluk ini waligo, ayat khila al-qalb lisanahu, anjing memasukkan apa? Lidahnya. Fil ma'i, di suatu yang cair. Lidahnya itu dimasukkan ke air, ya. Fayuhariku, kemudian digerak-gerakkan. Setelah kita yang menjilat. Ya, demikian. Apabila anjing itu menjilat tempat air salah seorang kalian, yang di situ ada air, bagaimana membersihkannya? Ayaksilahu sab'a marrat, untuk kemudian mencucinya 7 kali. Ya. Bagaimana di sini kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang hidup kita ini adalah untuk beribadah, untuk mengikuti bimbingan Nabi, mencucinya 7 kali. Mungkin sebagian orang mengatakan, bagaimana kita harus mencucinya 7 kali? Kenapa sih enggak disamakan dengan yang lainnya, umpamanya sekali, umpamanya di situ dia ada bangkai tikus masuk di tempat air, umpamanya harus dicuci demikian sekali saja cukup. Kenapa ini harus 7? Ya demikian Nabi memberikan bimbingan kita. Kita hidup adalah di atas aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas aturan syariat. Kemudian Nabi menyebutkan ulahuna biturab. Salah satunya, ya, yang pertama itu dengan turab. Yang pertama dari 7 itu dengan tanah. Akhrajahu Muslim, semua 5 Muslim. Wa fil lafdin lahu, di dalam lafaz yang disebutkan oleh Imam Muslim juga, fal yurikhu, hendaknya dia apa? Membuangnya. Dituangkan, hendaknya menuangnya. Ya, ini dibuang airnya itu. Tapi lafaz dibuangnya ini adalah dhaif, syadzah. Syadzah itu nyeleneh, menyelisihi yakni riwayat-riwayat yang sahih yang lainnya. Karena nanti akan berkaitan dengan masalah airnya itu apakah menjadi najis atau tidak, demikian. Kalau kemudian di sini sahih bahwa dibuang menunjukkan najis, tapi hadis ini adalah syadzah. Lafaz ini adalah nyeleneh. Ya, karena Ali bin Mushir tidak ada yang mengikuti seorang pun tambahan ini. Dari sahabat-sahabat A'mash. Ya. Jadi A'mash, ada seorang ulama, dia A'mash itu julukan dia orang yang buta atau rabun, seorang ulama al-hadis, ruknun min arkanil hadis, demikian apa yang mengatakan. Jadi tiang dari tiang-tiangnya hadis. Walaupun beliau punya pemikiran tasyayyu, tetapi bukan berlebih-lebihan. Ya, ini melebihkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi beliau adalah ulama yang diambil. Ya, demikian semua para ulama. Ya, ini di zaman dulu, di zamannya para perawi hadis. Dan itu diterima oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau kemudian hadisnya tidak diterima, alangkah banyak dari hadis Nabi yang tidak dipakai. Jadi beliau tidak berlebihan dalam hal ini, dalam hal tasyayyu. Pemikiran Syiah tidak sampai berlebihan. Di sini sahabat-sahabat yang seperti Abu Muawiyah, demikian juga Syu'bah, tidak menyebutkan tambahan ini. Sehingga tambahan ini adalah tambahan yang syadzah, yang nyeleneh. Wali Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, ukhrahuna au ulahuna biturab, yang lainnya atau yang pertama itu dengan tanah, menjelaskan yang tadi. Dari sini diambil beberapa permasalahan. Ya, permasalahan yang pertama adalah hukum kalb, hukum anjing dan lu'abihi. Yakni air liurnya. Bagaimana ini air liur dari anjing? Setelah kita mengetahui bahwa tata cara membersihkannya tadi, kalau dia menjilat tempat air, yaitu dengan apa? Dengan dicuci 7 kali. Yang pertama atau salah satunya itu dengan apa? Dengan menggunakan tanah. Lalu bagaimana sekarang hukumnya? Terjadi perselisihan para ulama tentang hal ini. Rambutnya, yakni bulunya, demikian juga ludahnya bagaimana, bekasnya. Kalau kita bicarakan mungkin yakni bulunya itu najis umpamanya.
Kalau dia tidur umpamanya, berarti bekasnya itu kena najis juga. Bagaimana ini permasalahan ini? Terjadi perselisihan para ulama. Kesimpulannya adalah yang rajih ulama, yang lebih tepat bisa kalau mungkin ingin pelajari panjang lebar bisa dibaca. Ya ini yang rajih ya, adalah yang benar adalah najasatu lu'abil kalb. Ya, air liurnya itu adalah najis, jelas hadis tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mencuci tempatnya itu 7 kali. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa air liurnya itu adalah najis. Wa taharah sya'rihi, bulunya itu suci, bulunya suci. Bagaimana kita katakan seperti itu? Mungkin orang mengatakan kan dia mempunyai ludah, mempunyai lidah, menjilat-jilat kulitnya kan umpamanya, atau bulu-bulu yang ada di badannya itu. Kenapa dikatakan suci? Di antara dalilnya adalah ya disebutkan yang paling kuat, disebutkan Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya, kanat kilab tabul wa tuqbil wa tudbir. Anjing-anjing dulu kencing, demikian juga masuk, demikian juga keluar fil masjid fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam masjid di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Mereka dulu para sahabat tidak pernah kemudian mengguyur ya dari tempat yang kencing padanya anjing tersebut. Tidak pernah. Walaupun kemudian dibuat pintu dan sebagainya, tapi asalnya demikian. Dari sini diambil pelajaran apa? Ya ini dia tidur di situ kan? Duduk di situ. Kalau itu adalah najis, niscaya apa? Niscaya akan apa? Akan dicuci atau yang semisalnya. Dari situlah kita berpendapat dari beberapa pendapat bahwa badannya, ya, rambutnya itu adalah suci, adapun ludahnya adalah najis. Demikian kesimpulannya, Allah alam. Kemudian permasalahan yang lain. Hukmul ghusl sab'a marrat. Bagaimana hukum mencuci tempat itu dengan 7 kali? Yani zahaba jumhur ahlul ilmi ila wujub ghusl ina sab'a marrat. Jumhur mengatakan wajib 7 dan kita yang kita ambil adalah itu. Ya, demikian. Yani 7 kita mencucinya. Walaupun merasa sudah bersih tetap kita mengambil 7 sebagaimana tadi Nabi menjelaskan. Demikian juga kapan kita meletakkan tanahnya itu, ya. Disebutkan bahwa yang pertama lebih bagus, ya, walaysa syarton, tapi bukan syarat. Kalau kemudian 7 kali itu pakai air, yang terakhir dengan tanah kan menjadi kotor dia. Tetapi kalau pertama dengan tanah, kemudian yang kedua, 3, 4 atau yang ke-7 dengan menggunakan air kan apa? Menjadi bersih. Demikian disebutkan. Kemudian hal yaqumu sabun wal asnan, maka muturab. Apakah kemudian sabun atau yang semisalnya bisa menduduki kedudukan tanah? Wah, aku merasa jijik dengan tanah umpamanya. Diganti dengan sabun. Maka di sini tidak, ya, tetap disyaratkan di situ dengan menggunakan apa? Tanah, karena hadisnya datang seperti itu. Kalau seperti itu nanti kita ganti-ganti, yang mungkin sholat zuhur dibuat menjadi 5 atau semisalnya, tidak boleh. Oleh karena itu kita berhenti dengan apa? Dengan hadis yang Nabi sebutkan. Kemudian bagaimana kalau kemudian air ini yang dia itu dijilat oleh anjing ini, apa kemudian menjadi najis? Ulalam, hal demikian adalah tidak najis. Ya, tidak najis selama tidak berubah yang 3 itu, airnya itu tetap dalam keadaan suci. Ulalam demikian. Demikian mereka menyebutkan. Kemudian bagaimana kalau kemudian dia tidak menjilat tetapi apa? Menggigit sandal atau semisalnya, dibawa pergi, apa kita harus mencucinya juga 7 kali dan sebagainya? Tidak. Hadis ini sebutkan adalah dalam hal air. Demikian mereka menyebutkan. Kemudian disebutkan juga tentang masalah apa? Apakah mencucinya harus segera? Sebutkan adalah segera kita mencuci tempatnya tersebut yang dijilat oleh anjing. Demikian juga bagaimana itu air liurnya khinzir, babi, ya, masuk dalam hal ini, yaitu apa? Najis. Kemudian berikutnya hadis nomor 9. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih juga. Sekarang kita akan membicarakan tentang masalah kucing. Ya, tentang kucing, bagaimana bekasnya, ya, bagaimana ini? Apakah itu najis atau semisalnya? Disebutkan di sini wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu,
Anna Rasulullah SAW qala fil hirrah. Sesungguhnya Nabi SAW beliau berkata tentang masalah kucing. Hirrah, Abu Hurairah, ya dijuluki Abu Hurairah karena beliau waktu itu ya, ini suka dengan kucing atau semisalnya. Bermain-main dengan kucing. Ada nama lain juga yakni kit. Dari kucing juga kit. Dan Nabi SAW melarang untuk seseorang melakukan jual beli kucing. Nah, Nabi SAW anbe sanur. Ya, sanur itu ada kucing. Kalau di tempat kita sekarang ada kucing anggora atau yang semisalnya, itu ada dalam hadis Sahih Muslim. Nabi melarang jual beli kucing. Tidak boleh, ya. Kalau sudah demikian ya sudah. Tidak boleh. Allah Ustaz. Maka waktu itu Nabi menyebutkan tentang masalah kucing, innaha laisat binajas. Sesungguhnya kucing itu bukan najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah termasuk at-tawafin. Tawaf berputar-putar. Yang suka berkeliaran atas kalian di rumah, ya, itu bukan najis. Dari sini akan diambil banyak hukum. Akhrajul arba'ah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, dikeluarkan oleh yang 4. Abu Dawud, Nasai, at-Tirmidzi, Ibnu Majah rahimahullahu taala. Wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Imam at-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih. Dari sini diambil hukum apa? Hukum su'ar hirrah. Hukum yakni bekas jilatan dari apa? Dari hir, kucing. Dhaba jumhur al-ilmi ila taharati su'riha. Di sini menunjukkan bahwa suci bekas jilatan dari kucing. Sebagaimana tadi disebutkan, itu bukan najis. Ini demikian. Kemudian juga disebutkan bagaimana bekas dari asibak, binatang buas. Binatang buas umpamanya di situ ada disebutkan di sini dhi'ib wan namir. Ya, ini seperti kalau namir itu harimau. Dhi'ib seperti serigala yang semisalnya. Maka seperti ini adalah suci. Ya, itu adalah suci. Karena disebutkan di antara dalilnya adalah itu madzhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya, li'anal asl fil asya taharah. Asal dari segala sesuatu itu suci. Asal segala sesuatu itu suci. Sampai dia itu disebutkan bahwa itu adalah najis. Ini demikian. Demikian juga su'ur ma yu'kalah muhu, bekas dari binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya. Umpamanya kambing ya menjilat kolam atau tempat air atau tempat wudhu bahkan mungkin, atau sapi atau semisalnya, atau kucing tadi disebutkan, demikian juga mungkin ayam dan sebagainya. Bekasnya bagaimana? Disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Munzir, ya, ajma'ul ilmi la ikhtilaf bainahum anasur ma yu'kalamu tahiron. Yajuz syurbuhu, itu adalah suci. Yang boleh untuk dimakan dagingnya itu adalah suci, boleh kita minum padanya. Yajuz syurbuhu, boleh kita minum dari bekasnya itu tadi. Ini demikian kesimpulan. Tentang permasalahan kucing ini bahwa itu adalah suci bekas-bekasnya. Karena dia adalah termasuk binatang yang biasa berkeliaran di rumah kita. Oleh karena itu adalah suci. Kemudian berikutnya kita akan sebutkan hadis nomor 10. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sekarang akan membicarakan tentang apa? Tentang bagaimana membersihkan kencing. Ya, ini kencing orang yang sudah besar. Kencing laki-laki sudah besar, bagaimana kalau dia umpamanya atau bayi atau anak ya yang sudah besar, dia kencing di masjid umpamanya atau di rumah, apakah kemudian harus dibongkar itu lantainya atau semisalnya? Ya, disebutkan di sini dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, Jarabi, datang orang pedalaman. Di sini sahih. Hadis Bukhari dan Muslim. Datang orang pedalaman, orang yang bodoh. Kebanyakan orang pedalaman itu adalah bodoh mereka. Babala fi ta'ifatil masjid. Kencing di pojok masjid, salah satu bagian dari masjid. Fazajarahun nas, maka manusia pun mengharbitnya. Ya, namanya orang kencing dalam masjid. Kalau seorang yang dia itu berilmu, hal ini demikian apa? Termasuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman itu. Mengejek syariat dan sebagainya, kencing dalam masjid. Tapi ini dimaafkan, kenapa? Karena adalah orang yang bodoh. Fanahahumun Nabi SAW, Nabi melarangnya. Nabi mengetahui dia adalah orang pedalaman, orang bodoh, tidak mengetahui syariat. Falamma qada baulahu amara Nabi SAW bidanub min ma. Ketika selesai kencingnya, Nabi merintahkan danub. Danub itu adalah satu ember atau semisal itu. Mimma, yang di dalamnya ada air. Fa'uriqa alaih, kemudian dituangkan padanya. Muttafaqun alaih. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sepakat padanya. Jadi demikian caranya. Ya, dengan cara apa? Dengan diguyurkan di situ air.
di tempat yang di situ ada najisnya tadi. Dari sini dibicarakan para ulama tentang kencing adami, tentang kencingnya manusia. Fa'amma disebutkan di sini kencing manusia yang dia itu besar, maka itu najis ijma. Ya, demikian. Ijma. Adapun nanti akan dibahas juga anak bayi, anak kecil